kerap banget ya stigma seperti itu, dengar pendapat-pendapat yang seperti itu, dan mungkin dari awal kita juga mungkin berekspektasi seperti itu, pikirannya seperti itu. Tapi saya sangat menolak dan saya bisa setuju dengan adanya stigma seperti itu kayak gitu. Kenapa? Karena orang-orang beranggap seperti itu, mereka berperspektif seperti itu, berpendapat seperti itu karena mereka belum terjun langsung di dunia PBS itu seperti apa gitu. Mereka hanya menilai PBS itu jadi permukaan, hanya covernya saja. Ternyata di PBS itu hanya bahasa Indonesia. Mereka tahu gitu. Mereka tahu hanya sebatas WEPI, KBBI atau hanya seperti ada tekstil. Padahal kita diajarkan bagaimana sih ilmu atau teori juga dalamnya seperti itu. People di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di ini podcast Asik Abis. Nah, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya Putri mau mengingatkan kalian semua di rumah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, meskipun pemerintah pada saat ini itu sudah membolehkan kita untuk membuka masker, namun kita itu harus tetap menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari segala jenis penyakit. Begitu ya. Baik, pada episode kali ini podcast akan membahas tentang kuliah PBSI Siapa Takut. Nah, di studio kali ini juga Putri sudah menghadirkan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa yang nantinya akan membagikan tips-tips menarik untuk kalian semua di rumah. Jadi, simak terus ya. Halo Sofi, gimana nih kabarnya? Halo Putri, alhamdulillah kabar saya sangat baik, sehat, aman, sejahtera, sentosa semuanya. Wah, lengkap sekali ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomong kita terakhir ketemu itu kapan ya? Kayaknya udah lama banget. Iya, benar banget ya. Kita terakhir ketemu itu pas awal semester 6 ya. Padahal kita sekarang udah mau lulus. Ya, jadi lagi ya. Iya, benar. Jadi pas waktu itu kita di kampus ya, kalau nggak salah, kita beli buku di kampus untuk pelajaran apa ya? Morfologi. Morfologi waktu itu. Iya, benar. Jadi itu terakhir ketemu ya. Sebenarnya ya udah lost gitu. WhatsApp ya. Iya, betul sekali nih. Jadi sekadar informasi ya, Sofi ini sebenarnya teman kampus aku nih, teman-teman. Iya. Nah, kebetulan kita itu memang satu prodi, cuma memang berbeda kelas aja gitu ya, Sofia. Iya, benar. Nah, Sofi ini juga dulu sempat jadi teman satu organisasi, yaitu waktu itu di Himpunan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia selama 2 periode ya waktu itu ya. Jadi sampai sekarang akhirnya masih bisa berkomunikasi dengan baik, masih bisa menyambung silaturahmi meskipun kita jarang main bareng gitu ya. Dulu juga sempat kita pas kenalnya itu awalnya dari maba ya? Iya, dari mahasiswa baru ya. Kita udah kenal sampai sekarang gitu, walaupun beda kelas kayak silaturahmi itu gak pernah putus kayak gitu ya. Iya, alhamdulillah ya. Oke, baik Sofi. Putri mau nanya nih, kesibukannya sekarang apa aja? Oh, kalau ditanya soal kesibukan, semakin kita dewasa semakin kompleks ya kesibukannya. Apalagi kita sudah mahasiswa semester akhir kayak gitu. Ya, dihadapkan dengan situasi yang di situ tugasnya semakin banyak, semakin luas, semakin kompleks. Terus juga aku sampai saat ini juga masih ikut berorganisasi, ikut UKM, dan mestinya juga kesibukannya nambah-nambah terus kayak gitu. Apalagi kalau kita daring kan dulu ekspektasinya kita tugasnya nggak akan banyak gitu ya. Iya. Oh, tapi ternyata kalau dari itu tugas-tugasnya mati 1 tambah 1000 gitu ya, kayak berkembang banyak. Iya, benar. Jadi kesibukannya ya sebatas nugas-nugas kayak gitu. Iya, tetap produktif ya meskipun daring dan kemarin sempat terkendala sama virus COVID ya. Iya, selama 2 tahun ya. Iya, banget gitu. Sekali. Iya. Baik nih Sofi, pada episode kali ini podcast itu mau membahas yang berkaitan dengan kuliah PBSI Siapa Takut. Nah itu PBSI ini kan memang kebetulan ya sama dengan prodinya kita kan, sama-sama PBSI nih. Nah Putri mau tanya nih, dulu Sofi alasannya bisa masuk PBSI itu karena apa nih? Oke, baik. Jadi jujur ya, dulu saya tuh sampai nggak pernah kepikiran buat masuk ke PBSI, dan ini bukan merupakan contoh planning aku di list kehidupan lah kayak gitu. Nah, dulu itu PBSI itu bukan merupakan pilihan pertama sih bagi aku, tapi cuma pilihan kedua kayak gitu. Nah, takdirullah ya, aku masuk di PBSI karena memang jalanku di sini kayak gitu. Nah, pertama tuh aku sama sekali nggak tertarik ya sama PBSI. Suka juga enggak, kayak bener-bener monoton banget ya, kayak masuk ya
alhamdulillah nggak masuk ya udah gitu. Akhirnya aku masuk di PPSI sebagai pilihan kedua kayak gitu. Di pilihan pertama tapi berkata lain aku gak keterima gitu. Tapi alhamdulillahnya memang aku terima di PPSI, dan mau nggak mau, suka nggak suka ya udah coba aku jalani dulu lah sampai sekarang. Ya alhamdulillah kok ternyata wow ya, kayak aku suka banget dan aku nyaman banget lah sama PPSI kayak gitu. Jadi sempat ada rasa keterpaksaan gitu ya, sampai Sofi itu merasa nyaman di PPSI sampai akhirnya sekarang berlanjut sampai semester 6 ya, bahkan hampir lulus. Iya bener, gitu, wow banget sih. Ngomong-ngomong dulu, Sofi ini masuk ke PPSI itu lewat jalur apa nih? Jalur langit? Jalur orang dalam ya kali. Enggak. Jadi dulu aku masuk ke PPSI itu lewat jalur SBMPTN kayak gitu. Nah di jalur SNMPTN alhamdulillahnya saya belum diberi kesempatan untuk lolos di jalur itu, dan kemudian saya memataskan diri lah untuk ikut ke seleksi selanjutnya, yaitu ada yang namanya SBMPTN kayak gitu. Di SBMPTN juga dulu aku milihnya PPSI itu sebagai pilihan kedua kayak gitu. Di pilihan pertama saya juga nggak lolos, akhirnya masuk ke PPSI ini sendiri kayak gitu. Nah, kalau menurut pandangan orang-orang ya, kenapa sih harus masuk PPSI gitu ya? Karena bahasa kan sudah kita pelajari dari kecil nih, kenapa sih harus ada kuliah namanya PPSI kayak gitu. Saya juga sempat dulu ya berpikiran seperti itu, tapi lama-kelamaan ketika aku udah masuk ke sini, udah sampai semester 6 ini, wow ternyata banyak sekali teori-teori atau ilmu ya ternyata nggak aku dapatkan di jenjang sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak udah nyaman banget sih sampai saat ini kayak gitu. Ya, wah, alhamdulillah ya teman-teman ya. Iya, alhamdulillah. Baik, ngomong-ngomong soal PBSI ini, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Menurut pandangan Sofi sendiri, PBSI itu apa sih? Oke, baik. Jadi kalau dilihat dari singkatannya ya, jadi PBSI itu kan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, jadi di program studi ini kita tuh akan terus dilatih, diajarkan terkait dengan keterampilan berbahasa kayak gitu. Nah, jadi kan ada 4 ya, Mbak. 4 keterampilan berbahasa, yaitu ada keterampilan menyimak, ada keterampilan berbicara, kemudian ada keterampilan membaca, dan yang terakhir ada keterampilan menulis. Nah, dalam program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini kita akan selalu dilatih dan diberi pengetahuan serta keterampilan dari 4 keterampilan berbahasa tersebut kayak gitu. Baik nih teman-teman, jadi ada 4 keterampilan berbahasa ya. Jadi urutannya itu dari menyimak, kemudian ada berbicara, kemudian membaca, dan yang terakhir itu paling tinggi itu yaitu menulis. Ya, betul sekali. Nah, di dalam prodi PBSI itu sendiri kan ada yang namanya ilmu pengetahuan sama keterampilan gitu ya. Kedua hal tersebut itu harus seimbang, harus balance gitu ya. Nah, di dalam prodi PBSI itu sendiri apa aja sih keterampilannya? Ya oke, jadi di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Putri tadi, bahwasanya di program PBS ini bukan hanya sebatas pada pengetahuan saja, tapi kita juga dibekali tentang keterampilan setelah kita mengetahui ilmu tersebut kayak gitu. Nah, kurang lebih ada 6 bentuk pengetahuan dan keterampilan yang harus kita punya ya. Yang pertama yaitu ada keterampilan kemampuan komunikasi kayak gitu, komunikasi secara lisan. Kemudian juga ada keterampilan kemampuan dalam hal menulis. Kemudian juga ada kemampuan dalam memahami bacaan, kemampuan menganalisa, kemudian kemampuan dalam berpikir secara sistematis, dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada yang namanya kemampuan secara interpersonal seperti itu. Itu ya teman-teman, ada 6 keterampilan buat kalian yang belum tahu. Kemudian Putri mau tanya tentang pendapatnya Sofi nih terkait stigma dari masyarakat mungkin di luar sana atau teman-teman di luar prodi PBSI yang menganggap bahwa PBSI itu atau bahasa Indonesia itu sesuatu hal yang mudah, hal yang tidak perlu dipelajari sehingga perguruan tinggi seperti itu ya. Jadi menganggap bahwa PBSI itu hanya berkecimpung dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan PUEB sendiri. Jadi mungkin banyak orang yang di luar sana beranggapan bahwa ngapain sih untuk masuk PBSI kuliah jauh-jauh, buang-buang biaya, buang-buang waktu untuk belajar bahasa Indonesia, padahal itu sendiri bahasa yang dari kecil itu buat diajarin gitu. Itu bagaimana tanggapan Sofi sendiri? Oke, baik. Jadi saya sangat kerap banget ya berstigma seperti itu, dengar pendapat-pendapat yang seperti itu, dan mungkin dari awal kita juga mungkin berekspektasi seperti itu, pikirannya seperti itu. Tapi saya sangat menolak, menentang, dan saya bisa setuju dengan adanya stigma seperti itu kayak gitu. Kenapa? Karena orang-orang beranggap seperti itu, mereka berperspektif seperti itu, berpendapat seperti itu, karena mereka belum terjun langsung di dunia PBS itu seperti apa gitu. Mereka hanya menilai PBS sendiri dari permukaan, hanya covernya saja. Ternyata di PBS itu hanya bahasa Indonesia. Mereka tahu gitu, mereka tahu hanya sebatas PUEB, KBBI, atau hanya seperti ada teks. Padahal kita diajarkan bagaimana sih ilmu atau teori juga dalamnya seperti itu.
Iya, jadi sebenarnya PBSI itu atau bahasa Indonesia sendiri itu merupakan bahasa nasional ya, merupakan bahasa yang sangat penting dan wajib sekali untuk kita pelajari seperti itu ya. Seperti ya. Nah, Putri juga beranggapan bahwa ada nih, kita dijelaskan bahwa bahasa itu adalah ekosistem gitu ya. Dan ketika kita berkomunikasi, itu kan membutuhkan bahasa untuk komunikasi sendiri nih. Mohon maaf ya, sebenarnya ketika ada orang yang tunawicara saja gitu ilmu ketika dia tidak mampu untuk belajar, dia saja membutuhkan bahasa untuk dia berkomunikasi, salah satunya dengan bahasa isyarat, dan merupakan bahasa yang sangat penting buat kita untuk gitu. Soalnya kan ini Mbak Putri, jadi semua orang itu kan mereka juga bisa berbahasa, kan mereka bisa mengungkapkan segala pikiran gagasan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tidak semua orang mereka itu memahami, mengerti bagaimana itu kan tatanannya, struktur kalimat sendiri, bagaimana kok bisa kata itu dikatakan dan dihadirkan seperti itu. Mereka digunakan bahasa sehari-hari ketika, jadi mereka tahu bagaimana sih cara mengungkapkan, bagaimana tatanannya, membuat kalimatnya, strukturnya, morfologi dia seperti apa, kayak salah satu bahasa sekali nih. Jadi memang lagi ke prodinya kita S1 PBL ini program studi pendidikan bahasa dan itu kan Indonesia itu sendiri. Nah, kita kan sudah semester 6 ya. Iya, banyak sekali tidak hal yang kita itu laluin di prodinya kita nih. Nah, ngomong-ngomong soal PBSI, apa saja mata kuliah akan kita ambil di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Oke, baik. Tahu di program pengungkap itu kan ada 8 semester ya. Jadi setiap semester itu pasti mempunyai mata kuliah yang seperti apa. Dari semester bawah sampai atas, dari sampai yang sulit seperti itu. Mata kuliah yang menyesuaikan dari bidang PBS itu sendiri. Jadi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu memiliki sudah 3 bidang. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada bidang sastra. Soal bidang itu PSI memiliki pengetahuan dan mata yang berbeda seperti itu. Untuk yang pertama itu namanya pendidikan. Pendidikan itu ada yang namanya materi, itu kan pengajaran ya. Kemudian semester itu evaluasi pengajaran bahasa dan budaya Indonesia. Semester ada yang namanya linguistik terapan dan juga sampai dia pembelajaran seperti itu. Sih banyak lagi mata kuliah yang kita jumpai dan pernah kita dari kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa itu kita namanya diajarkan tentang mata kuliah fonologi dan pendidik itu tentang yang kedua tentang bunyi-bunyi bahasa. Yang ketiga kemudian sastra psikologi, yaitu mata kuliah yang memilih dengan bentukan pengetahuan. Kemudian bilang tidak ada sintaksis mata kuliah atau yang itu yang berkaitan dengan struktur kalimat seperti itu. Kemudian pendidik ada wacana, ada yang ada pragmatik, kuliah masih ada ilmu lainnya yang berkaitan evaluasi bahasa dan bahasa. Terus yang kemudian yang ketiga itu kemudian ada yang bidang sastra yang citra. Jadi bidang media itu ada yang namanya mata kuliah seperti sastra dan kreatif sastra sama sastra ada yang namanya bahasa. Iya bener banget. Diajarkan jadi nggak cuma bahasa kuliah ya. Iya. Memang sebenarnya kan bunyi di setiap kampus itu morfologi itu mata enggak dengan beda gitu ya. Mata tidak ada kita ambil sintaksis maksudnya kita mungkin struktur memiliki kebijakan itu. Itu ada kebijakan masing-masing, masih ada kampus itu mulainya. Benar. Jadi terus yang untuk mata kuliah negatif untuk penamaan namanya bidang kuliah dan mereka mengambil berapa itu tergantung mata kuliah kampus mereka sendiri. Yang kayak itu. Sama kaitan dengan hal itu juga ada yang namanya kuliah peminatan gitu. Ada jadi PBSI memang namanya mata kuliah jadi teman-teman nanti mungkin di sana mulai beda mata kuliah yang sekiranya sesuai dengan basic kampus yang apa yang aku harus memilih kayak gitu. Bakat minatnya mereka sekali ada. Jadi dari mata kuliah peminatan itu ada 3 yang namanya jurnalistik, kemudian ada mata kuliah untuk penelitian mata kuliah, kemudian mengambil mata kuliah BIPA kayak gitu. Kan kampus jurnalistik ya dengan jurnal kayak gitu. Kita menulis berita juga reporter dan hal-hal yang gitu berkaitan dengan ada radio program BPO media cetak kayak gitu. Mata penelitian bahasa jadi berkaitan dengan penelitian 3 ya bahasa mulai kayak gitu. Kan materi kalau BIPA ya kita peroleh dengan bahasa Indonesia atau untuk penutur asing kurang lebih seperti itu kayak gitu. Baik, minatnya di lain sebelum itu ada yang kita lulus juga kita itu kemudian kesempatan untuk pilih mata kuliah peminatan dengan jurnalis kita seperti itu ya seperti kita jurnalistik tulis berita kemudian ada penelitian dan bahasa itu juga berita berkaitan magang ya Mbak. Iya baik. Atau jadi kayak gitu. Ketika kita memilih mata kuliah kita berkaitan tadi
penelitian Kan ada mata kuliah pemilihan murni. Iya. Kemudian kalau mata kuliah kita dan ini kan nantinya juga berhubungan untuk kan dengan kurang lebih kerja kita. Iya, betul. Nantinya kita ya terus lain seperti peminatan tadi sendiri juga kita jadi juga kita ketika kita nanti sudah untuk mungkin memilih kuliah peminat misalnya kan peminatnya kita sendiri kan berarti itu ya menjadi guru ya seorang IPA. Iya. Mungkin teman-teman di luar sana itu juga pengen dengan magang. bukan ya bisa Iya. yang suka di bidang ketika kita di atau pilih mata kan mungkin Iya. itu juga bisa juga kan ada kalian kuliah di luar sana. Iya, gitu. benar betul sekali. Nah, peminatan ini ngomong-ngomongnya juga berprospek kerja. Iya, nih. iya. Prospek kerja. Iya, Nah, lulus jika di program studi pendidikan bahasa dan mata kuliah komersi itu apa sendiri? Oke, baik. Jadi Kita lulus kita nanti itu lulus mungkin sangat luas sekali ya. Jadi misalnya orang-orang kan sebagai gurunya menjadi biasanya kita guru ya selalu guruan kayak gitu. dan mungkin Tetapi ketika ya sekali teman di bidang mungkin karena berdasarkan 3 bidang guru bisa pendidikan, suka di bahasa, analisis nah, itu pasti memiliki penelitian mungkin yang berbeda. itu juga dibekal kalian Yang pendidikan, misal prospek kerja nanti ya, ya. betul sekali. Guru. Kita kan di tempat Tadi prospek seorang Jadi, ya, di situ prospek kerja di sekolah-sekolah kayak gitu. dari program Kemudian pendidikan bahasa pertama guru. Nah, ketika ya, baik jadi harus bisa kerjanya menempatkan posisi kita sangat kuat dan mudah. Jadi ilmu menurut pandangan orang di jenjang itu sebagai mana basicnya SMA kayak gitu. Nanti kita ternyata ya, jadi kerja di tenaga pendidikan 3 bidang asing, ada pendidikan, kenalkan budaya kita, itu pasti memprospek kerja yang berbeda kita kayak gitu. BIPA tadi Iya, ya. BIPA. Misal prospek kerja mana jelas kayak gitu. Berarti bisa keluar Kita kan ditekan sebagai mungkin didik yang di situ bisa liburan sekolah kayak gitu. dengan bahasa Indonesia ke orang luar. Iya. Ketika jadi guru ya, jadi kita harus bisa menjadi jurnalis, menempatkan posisi kita bisa pendidik dan atau bisa mencetak peroleh di reporter kayak gitu. Berkaitan di SMP kita gitu. Banyak di guru nanti nggak cuma jadi guru aja, juga bisa tenaga pendidik kerja di bidang kita memperkenalkan seperti budaya tadi ya kita memperkenalkan gitu ya. penutur asing. Soal Iya, tadi ya, BIPA. prospek kerja nih. Iya. Nah, teman dia berarti bisa mungkin yang bisa mungkin bisa di luar liburan yang mungkin tertarik atau mengajarkan bahasa dan ke orang luar program studi pendidikan bahasa. Jadi itu juga bisa menjadi sendiri. jurnalis, Mungkin editor, atau bisa kita ngasih tips atau reporter ada berkaitan dengan basic kita. rumah sebagai bahan. Ya, jadi nggak cuma jadi guru aja. Kenapa sih kita itu jadi jurnalis tadi ya? BS ya. Oke, baik. Jadi prospek Aku ya. Nah, PBS itu nih mungkin atau calon nah di program sana yang bahasa tertarik ya itu menjamin program kerja di pendidikan bahasa kita Indonesia. jenjang karirnya itu sangat luas Mungkin di program BPSI itu. ini bisa kasih tips atau sekedar Atau peluang karir yang bisa kita dapat teman di rumah kita sebagai bahan pendidikan di BPSI di antaranya timbangan nih kan pasti kita itu kita bisa menjadi seorang guru yang memilih itu kemana-mana aja mereka bisa mengedit sendiri. semua. Oke, baik. Bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa sih PBSI itu judul penting atau gitu. Nah, kemudian juga kayak gitu. Kita juga di program menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Pendidik itu menjamin orang akan prospek kerja yang mempelajari bahasa Indonesia dan jenjang belajarnya itu sangat luasnya di mata kuliah penting sekali di programnya BPSI itu. Teman-teman yang terkait dengan prospek mengajar kerja atau peluang karir yang bisa kita maka bisa menempuh pendidikan ternyata BPSI di antaranya itu adalah prospek kerja. Kita bisa seorang guru yang kita akan tidak bisa berkelana kerja ya mereka bisa mengedit jurnalis kayak gitu orang bahasa Indonesia seperti itu seperti apa gitu kemudian bisa mengedit seperti itu penting. Nah, kemudian juga editor bisa masih banyak orang guru atau dapat tenaga pendidik itu. Selain itu kita yang ingin mempelajari dengan bahasa Indonesia bahasa kita juga bisa bekerja bahwasanya di mata kuliah pengembangan jadi kita teman yang istilahnya pengen mengajar terkait pembinaan bahasa orang asing sebenarnya bisa Berarti prospek kerja kayak gitu. Itu adalah prospek kerja yang kedua ya. banyak sekali yang bisa kita akan dihadapkan ketika kita sudah di dunia jurnalis kayak gitu. Jurnalis itu seperti Dan sarjana pendidikan itu wartawan atau dia bisa mengedit tidak hanya menjadi seorang kemudian tapi juga editor bekerja banyak bidang terkait dengan dunia jurnalis seperti itu. Kemudian Selain itu kita juga bisa berkaitan dengan penelitian bahasa kita juga bisa gambaran aja buat teman-teman di pengembangan saat Mendikbud kita masih bingung dan terkait mungkin pembinaan bahasa untuk memilih program studi
dan prospek kerja juga jelas, ya sedikit gambaran banyak sekali yang bisa itu sendiri. Jadi untuk kita lakukan ketika kita sudah ini nantinya sudah memegang gelar sarjana pendidikan itu BSI seperti itu ya. Berarti tidak hanya menjadi seorang pengajar, tapi kita bekerja di bidang jurnalistik itu sendiri. Kemudian kita yang cuma begitu ya teman-teman. Mungkin ini kita bahkan buat teman-teman yang masih bimbang atau mungkin yang masih bingung atau mungkin struktur untuk kali milih program studi pendidikan bahasa dan sastra yang bisa kita pelajari itu tadi ya, itu sedikit gambaran ya bahkan PBSI itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu pendidikan ini bisa pikiran lagi milih PBSI seperti itu ya teman-teman. Baik, itu tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Menarik sekali bukan? Iya. Baik, mungkin itu bisa menjadi referensi ataupun informasi untuk Pods People di rumah yang berminat untuk masuk ke program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi untuk kalian gak perlu ragu lagi nih untuk memilih S1 PBSI begitu ya. Iya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah yakin memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menjadi lebih yakin begitu ya Sofia. Iya, betul. Baik, Sofi dan juga Pods People di rumah, sekian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih Sofi sudah menyempatkan hadir untuk berkunjung ke studio ini. Ya, sama-sama Mbak Putri. Terima kasih kembali karena sudah berkenan untuk mengundang saya di sini berbagi informasi dan sharing-sharing terkait dengan dunia PBSI itu sendiri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik. Baik, terima kasih, amin ya. Semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu begitu ya Sofia. Oke Sofi dan Pods People di rumah, jangan lupa untuk pantengin terus episode terbaru dari ini podcast yang tentunya akan membahas hal-hal menarik seputar generasi muda dan dunia pendidikan. Baik, Putri undur diri. Sekian dari Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Pods People, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, gemes. Baik, itu dia perbincangan kita. Halo, selamat pagi Pods People di rumah. Selamat pagi.